Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semuanya. Kembali bersama saya Muhammad Rasid, dosen pengantar ilmu politik, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mengantarkan pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Sebelum kita mulai secara lebih mendalam dan detail, saya akan menyampaikan sub capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat sub CPMK pada materi ketiga. Nah, capaian pembelajaran pada sub CPMK 4 ini yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa mampu mengorelasikan kekuatan-kekuatan politik dengan dinamika praktek politik di Indonesia. Ini dua sub capaian pembelajaran mata kuliah yang teman-teman mahasiswa harus pahami, bisa menjelaskan, bisa menguasainya. Sebelum saya sampaikan materinya, saya akan seruput kopi dulu. Luar biasa. Oke, baik, yang pertama. Kalau kita bicara kekuatan politik, ya, maka kita akan bicara kekuatan-kekuatan politik yang kemudian bisa sangat berdampak pada kebijakan publik maupun berdampak pada perilaku masyarakat, ya, karena kebijakan itu pasti akan berdampak pada perilaku masyarakat. Nah, sebetulnya apa kekuatan politik itu? Nah, kekuatan politik dapat masuk dalam pengertian individual dan kelembagaan. Itu kita membedakan dulu. Nah, kekuatan politik secara individual, ya, itu kekuatan politik yang aktor-aktor politiknya itu adalah orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Nah, orang-orang ini hendak mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Misalnya pemuda atau mahasiswa, kemudian buruh, kelas menengah, itu bisa dikategorikan sebagai kekuatan politik pada tataran individual atau level individual. Yang kedua adalah pada tataran kelembagaan. Jadi kekuatan politik berarti dalam tataran kelembagaan, organisasi ataupun bentuk lain yang melembaga yang bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam sistem politik. Sistem politik kita demokrasi. Apa itu demokrasi? Demos dan kratos. Demos itu adalah rakyat, kratos itu kekuasaan. Tentu akan berdampak pada jalannya praktek politik di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, contohnya pertama, kekuatan politik di level kelembagaan ini yang pertama partai politik misalnya. Kemudian ada militer, ada birokrasi, ada asosiasi profesi, pers atau media massa, civil society organization atau LSM, atau kalian bisa menyebutnya organisasi non pemerintah. Nah, contohnya dari kekuatan politik individual ini misalnya Megawati. Nah, Megawati seorang politikus. Dia kalau kita lihat kekuatan politik secara individual dia memilikinya. Kenapa demikian? Karena seorang figur politik, apalagi ketua umum sebuah partai besar, tentu apa yang dikeluarkan dari mulutnya, statement yang keluar dari mulut dari Megawati, ya tentu itu akan berdampak kepada persepsi masyarakat. Nah, itu secara keindividualan, ya, secara individual, tataran individu. Misalnya Megawati tadi, kemudian Jokowi, ada Ganjar Pranowo dan lain sebagainya. Meskipun tidak melibatkan partai.
meskipun tidak menamakan partai politik secara institusional politik, tetapi secara individual mereka itu memiliki kekuatan politik, ya. Nah, selanjutnya secara kelembagaan. Contohnya apa? Partai politik, karena partai politik itu punya kekuatan yang bisa mempengaruhi kebijakan publik. Ingat bahwa partai politik itu bukan masuk kategori dalam suprastruktur politik atau bagian dari pemerintahan. Partai politik itu masuk dalam infrastruktur politik. Itu nanti tema lain ya yang akan kita jelaskan. Nah, partai politik secara kelembagaan itu memiliki kekuatan politik. Saya pikir sudah jelas bahwa partai politik itu bagian dari kendaraan dalam sistem demokrasi. Tidak ada sistem demokrasi yang tidak memiliki partai politik. Negara manapun itu, ya. Indonesia termasuk menggunakan sistem partai politik yang multi ekstrim menurut saya, karena begitu banyak partai politik. Ada 20 partai politik level nasional maupun level lokal, ya, pada pemilu 2019. Kemungkinan akan ada partai-partai politik baru. Karena apa? Dalam sistem demokrasi, partai politik itu menjadi kekuatan kelompok yang sangat signifikan dan sangat berdampak kepada kebijakan-kebijakan politik. Kemudian ada militer, birokrasi, kelompok kepentingan dan sebagainya. Baik, itu saya menjelaskan secara tataran individual maupun tataran kelembagaan. Yang selanjutnya, ya, apa sebetulnya makna dari kekuatan politik itu? Nah, kita harus tahu maknanya. Ya, yang pertama, makna dari kekuatan politik adalah kekuatan adalah hubungan antara manusia. Jadi hubungan berjejaring ini menjadi modal politik, ya, modal sosial, modal jejaring itu bagian dari modal politik. Semakin memiliki jejaring politik yang luas, maka kemudian semakin kuat. Misalnya begini, kenapa sih selebriti itu ketika mencalonkan diri atau menjadi caleg itu punya potensi terpilih? Karena dia punya kekuatan jejaring sosial yang kuat. Dia punya kekuatan popularitas, ya. Kemudian ditambah dengan kekuatan finansial dan sebagainya. Itu bagian dari kekuatan adalah hubungan antara manusia. Kalau misalnya Anda di sini mungkin banyak teman, ya. Kemudian ke Semarang, ada nggak teman di sana? Kalau di sana juga banyak teman, berarti Anda punya kekuatan. Kemudian pindah ke Surabaya, punya teman nggak? Oke lah, masih ada teman, mungkin 5-10. Pindah ke luar negeri, Australia, ada teman nggak? Pindah ke Amerika, ada teman nggak? Nah, ketika seseorang itu kemana-mana kemudian punya jejaring sosial atau pertemanan yang luar biasa, ya tentu dia punya kekuatan itu, ya. Kekuatan itu, seorang pejabat negara, ya tentu dia di mana-mana dia memiliki jaring sosial itu sehingga mempermudah. Itulah kemudian dia memiliki kekuatan politik, ya. Yang kedua adalah makna kekuatan politik, pemegang kekuatan punya kemampuan mempengaruhi orang lain, ya. Kalau Anda memiliki kekuatan politik, berarti Anda itu bisa mempengaruhi orang lain, ya. Anda menjadi orang yang bisa mengubah orang lain itu sesuai dengan kehendak kita. Berarti Anda punya kekuatan politik. Tetapi ketika sebaliknya, Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengubah orang lain sesuai dengan kehendak Anda, berarti Anda tidak punya kekuatan. Ya, seorang Prabowo itu bisa mengubah banyak ribuan bahkan jutaan manusia sehingga dia bisa menjadi calon presiden. Karena apa? Dia punya kekuatan politik. Karena dia mampu mengubah orang lain. Dia mampu mengubah secara kognitif, secara afektif, bahkan secara psikomotorik. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, makna kekuatan politik, pemegang kekuatan bisa individu, bisa kelompok, bisa organisasi, ataupun pemerintah. Tadi sebetulnya sudah saya jelaskan secara ringkas bahwa kekuatan politik itu pada tataran individual dan tataran kelembagaan.
Ya kalau individual saya pikir sudah jelas. Misalnya Prabowo itu secara tataran individual dia punya kekuatan politik, ya. Jokowi secara individual dia punya kekuatan politik. Ahok secara individual dia punya kekuatan politik. Saya pikir jelas. Kelompok itu sebuah organisasi, partai politik, LSM atau NGO, dia punya kekuatan politik karena bisa menggerakkan, ya gotong royong, ya karena semakin banyak maka dia memiliki daya kekuatan yang luar biasa, misalnya melalui demonstrasi dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi kebijakan publik. Nah, kalau organisasi itu kan terstruktur, ya, memang secara jenjang, kemudian ada struktur organisasi, dan kalau organisasi dalam konteks politik tentu ya memang kalau dalam sistem demokrasi dia bisa digunakan sebagai pendorong untuk mengubah atau untuk mencapai kekuasaan gitu. Kemudian pemerintah, saya pikir kenapa pemerintah memiliki kekuatan politik? Jelas karena dia punya wewenang, punya otoritas, punya kebijakan. Itulah kekuatan politik pemerintah. Kalau Anda misalnya melihat jalan becek itu, ya hanya berdoa saja. Mudah-mudahan tahun depan atau minggu depan lah jalan ini bisa halus, ya, bisa diperbaiki. Tapi ketika Anda menjadi bagian dari orang yang punya otoritas, melihat jalan tidak bagus, jalan becek, kemudian itu bisa membahayakan orang yang lewat di situ, misalnya Jokowi, ya tinggal telepon saja pembantunya, menterinya, tolong besok jalan dibenahi. Itulah karena dia pemerintah. Dia punya kekuatan politik untuk menggerakkan orang lain. Karena pemerintah itu punya kebijakan, punya otoritas, sehingga dia mudah memberikan solusi terhadap masalah-masalah di sekitarnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa makna kekuatan politik? Sasaran kekuatan politik dapat individu, dapat juga kelompok, organisasi, ataupun pemerintah. Tadi pemegang kekuatan politik, ya, individu, kelompok, organisasi, dan pemerintah. Sasarannya juga itu. Jadi sasaran individu-individu. Bahkan tidak hanya individu, kelompok, ya, organisasi, kemudian pemerintah, ya, pemerintah. Itu yang keempat, bahwa kekuatan politik itu memiliki dampak pada perilaku masyarakat. Ya, apalagi pemerintah, ya tentu kemudian misalnya demonstrasi mahasiswa yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Misalnya ada kenaikan BBM, itu sudah biasa, ya. Ketika ada kenaikan BBM kemudian ada demonstrasi menuntut karena mungkin tidak tepat situasi dan kondisinya BBM naik, begitu. Nah, kemudian kekuatan itu bisa berdampak pada pemerintah. Kebijakan yang semestinya dijalankan karena ada organisasi atau gerakan massa yang masih menuntut ditundanya kenaikan BBM, maka itu menjadi sasaran bagi pemerintah yang semestinya untuk menggelontorkan, mengimplementasikan kebijakan itu, tetapi karena ada gerakan massa tadi kemudian ditunda. Nah, itu sasaran. Jadi sasaran kekuatan politik tidak hanya individu, kelompok, organisasi, tapi justru sasaran itu juga bisa kepada pemerintah. Selanjutnya adalah makna kekuatan politik yang kelima, ya. Pihak yang mempunyai sumber kekuatan belum tentu punya kekuasaan, ya, tergantung pada kemampuannya untuk menggunakan sumber kekuatan itu. Jadi sebetulnya orang yang punya kekuatan politik ternyata belum tentu dia punya kekuasaan. Kalau pemerintah punya kekuatan politik, saya pikir wajar. Jokowi punya kekuatan politik, wajar karena dia seorang presiden. Prabowo punya kekuatan politik, saya pikir wajar, dia seorang menteri. Ya, Mas Nadiem punya kekuatan, ya wajar karena beliau adalah menteri. Kekuatan itu karena berasal dari kewenangan itu, punya jabatan, itu wajar. Tetapi ada loh orang yang punya kekuatan politik tapi dia tidak punya jabatan apa-apa. Siapa itu? Kalau dalam istilah politik itu adalah struktur sosial tradisional atau key audience, tokoh kunci. Misalnya, saya contohkan seperti Habib Rizik itu meskipun nggak punya kekuasaan, dia punya kekuatan politik, dia bisa menggerakkan massa.
Contohnya tahun 2017, gerakan 212. Itu kan gerakan massa yang sangat masif dari Habib Rizik. Itu bagian dari kekuatan politik yang dia tidak punya kekuasaan dalam pemerintahan formal, tetapi ternyata dia punya kekuatan politik. Itu contohnya. Saya pikir banyak sekali contoh. Silakan nanti identifikasi orang-orang yang tidak punya kekuasaan, tidak bagian dari pemerintahan, tetapi dia bisa menggerakkan suatu massa yang masif, bahkan bisa mempengaruhi kebijakan publik. Itu saya habiskan sampai selesai ya makna kekuatan politik. Selanjutnya, makna kekuatan politik yang lain adalah penggunaan sumber kekuatan dapat dengan paksaan, konsensus, atau kombinasi dari keduanya. Jadi kekuatan politik itu bisa force, bisa memaksa. Ya, misalnya rezim otoriter, dia bisa menggunakan cara-cara kekerasan, ya, cara-cara fisik dan sebagainya, sehingga masyarakat itu tidak bisa berkutik, ya. Atau bahkan orang-orang yang tadi saya katakan tidak punya kekuasaan, tapi bisa menggunakan kekuatan fisik, bisa. Misalnya seperti premanisme. Dia punya kekuatan, tetapi dia tidak punya kekuasaan. Jadi kekuatan politik untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan kehendak kita, itu bisa kita menggunakan paksaan fisik. Ya, paksaan fisik. Jadi orang itu mau apa yang harus dilakukan sesuai dengan kehendak kita, itu bisa menggunakan paksaan fisik. Selanjutnya bisa menggunakan konsensus, ya, hasil musyawarah, mufakat, itu bisa menjadi kekuatan. Makanya salah satu sumber kearifan Pancasila itu keputusan atas dasar konsensus. Itu luar biasa dan itu bagian dari warisan nenek moyang kita ya. Sebetulnya sebelum ditemukan Pancasila juga nenek moyang kita sudah sering menggunakan konsensus, musyawarah, diselesaikan secara kekeluargaan, tapi kemudian para founding father kita menemukan Pancasila itu pada intinya adalah segala persoalan itu harus melalui konsensus, permusyawaratan atas dasar kekeluargaan, sehingga kemudian sama-sama menang, kolaboratif ya. Kemudian ya, makna kekuatan politik yang lain adalah kekuatan bisa memiliki tujuan yang baik atau juga yang buruk. Bisa gunakan untuk yang baik. Misalnya, ketika Anda ya kemudian terjun dalam politik, punya kekuatan karena Anda berkuasa. Bisa kemudian kekuasaan itu diarahkan ke hal-hal yang baik, membuat kebijakan yang pro rakyat ya. Kemudian memberikan modal kepada orang-orang yang tidak punya modal, yang miskin ya, kemudian memberikan modal pendidikan kepada mereka yang tidak punya biaya, kuliah gratis misalnya, dengan memperbesar ruang beasiswa. Itu digunakan untuk hal-hal yang baik ya. Jadi bisa juga untuk hal-hal yang buruk, misalnya rezim pemerintahan tidak mau dikritik, tidak mau diberikan masukan, saran dan sebagainya. Ketika diberikan kritik, telinganya itu merah. Kemudian menculiknya ya, tahu-tahu tidak ada saja ya. Kasus-kasus itu banyak, misalnya Wiji Tukul, seorang penyair dari Solo yang kemudian ketika syairnya itu keluar dari mulutnya, banyak orang-orang yang kemudian kebakaran jenggot gitu, sehingga kemudian kita tidak tahu Wiji Tukul itu nggak ada. Saya menemukan Wiji Tukul itu di Gramedia bukunya ya, tapi orangnya sampai sekarang pun tidak ditemukan. Apakah masih hidup atau sudah tidak ada? Seperti itu. Jadi kekuatan itu bisa digunakan untuk hal yang baik, kekuatan itu bisa digunakan untuk hal-hal yang buruk, begitu. Nah, kemudian makna kekuatan politik yang terakhir adalah kekuatan digunakan untuk masyarakat umum dan sumber pengaruh digunakan mempengaruhi proses dalam keputusan. Jadi digunakan untuk masyarakat umum ya, kemudian sumber pengaruh, dan itu penting saya pikir karena kekuatan politik itu akan berdampak kepada siapapun, khususnya pemerintah. Karena ketika pemerintah itu salah dalam mengambil kebijakan publik, yang kemudian itu akan berdampak pada fatal dalam praktek, dalam kehidupan masyarakat. Jadi yang semestinya itu kondisinya menjadi lebih baik dengan kebijakan-kebijakan itu,
Tapi ketika kebijakan itu salah ambil, maka kondisinya berbalik arah. Ya, sehingga kemudian tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pada intinya bahwa orang yang berkuasa itu orang yang mendermakan hartanya, jiwanya, waktunya, energinya, hidupnya untuk kesejahteraan masyarakat yang menjadi lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Saya pikir demikian untuk sesi bincang kita kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Kita akan membahas kekuatan-kekuatan politik di era reformasi. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat pada video pembelajaran kali ini. Salam sehat selalu, terus semangat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.